Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, berjumpa lagi dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Pada hari ini kita akan membahas materi hormat dan taat kepada orang tua dan guru. Islam telah mengajarkan kepada kita agar taat dan berbakti kepada orang tua, mengingat banyak dan besarnya pengorbanan serta kebaikan orang tua terhadap anak, yaitu memelihara dan mendidik kita sejak kecil tanpa perhitungan biaya dan tidak mengharapkan balasan. Apakah kalian mengetahui apa yang dimaksud dengan hormat dan taat? Hormat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai suatu perbuatan yang menyatakan atau menandai rasa menghargai. Adapun patuh berarti suka menurut, taat, dan berdisiplin. Kedua sikap tersebut merupakan suatu sikap yang patut ditunjukkan oleh seorang anak terhadap orang tuanya dan seorang murid terhadap gurunya. Hal tersebut dilakukan sebagai suatu tanda bakti seorang anak terhadap orang tuanya maupun seorang murid kepada gurunya. Hal ini dikarenakan kedua orang tua tersebut, guru, memiliki kedudukan yang tinggi. Mereka memiliki peranan yang sangat penting dalam mendidik orang anak agar menjadi insan yang sempurna. Orang anak wajib mentaati kedua orang tua. Ketaatan seorang anak kepada kedua orang tua merupakan bentuk birrul walidain. Birrul walidain adalah berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua termasuk salah satu amalan paling mulia dalam agama. Hal ini pernah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Berbakti kepada kedua orang tua akan mendatangkan banyak keberkahan dan keutamaan bagi seorang anak. Keberkahan ini dapat dirasakan baik ketika masih hidup maupun kelak di akhirat. Apakah kalian mengetahui apa saja keberkahan dan keutamaan tersebut? Sini ibu akan menjelaskan beberapa keberkahan dan keutamaan daripada hormat dan patuh kepada orang tua. Beberapa keberkahan dan keutamaan tersebut adalah: 1. Berbakti kepada kedua orang tua merupakan salah satu kunci masuk surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuka pintu surga bagi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Bahkan akan mendapatkan kedudukan dan derajat yang tinggi di surga. Hal ini dikarenakan ridhanya Allah tergantung dari ridhonya orang tua. Murkanya Allah juga tergantung pada murkanya orang tua. Anak yang durhaka kepada orang tuanya tidak akan masuk surga. Yang kedua, berbakti kepada kedua orang tua merupakan bagian dari jihad fi sabilillah atau berjuang di jalan Allah. Jihad memiliki nilai pahala sangat besar di sisi Allah. Seorang anak yang ikhlas berbakti kepada kedua orang tuanya akan mendapatkan pahala yang sangat besar dari Allah. Ketiga, berbakti dan menghormati orang tua dapat meleburkan dosa-dosa besar. Dosa-dosa yang pernah dilakukan seorang anak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala disebabkan ia berbakti kepada kedua orang tuanya. Ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan hidup kita tenang dan bahagia, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Di samping berbakti kepada kedua orang tua, kita harus taat kepada guru. Sebagaimana wajib hukumnya mematuhi kedua orang tua, wajib pula mematuhi perintah para guru selama tidak bertentangan dengan syariat agama Islam. Guru adalah orang tua kedua setelah orang tua kita di rumah. Guru adalah orang yang paling berjasa dalam memberikan dan mengembangkan ilmu dan kemampuan berpikir. Guru sebagai orang yang mengajarkan ilmu serta membimbing dan mendidik murid-muridnya sehingga murid tumbuh tidak hanya menjadi pintar dan berwawasan luas, tapi juga mampu mengembangkan sikap kedewasaan, menghargai orang lain, dan mampu menjadi pribadi dan pemimpin yang berakhlak dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, selain kepada orang tua, kita pun diperintahkan untuk berperilaku hormat dan taat kepada guru. Sudah sepantasnya hal tersebut dilakukan.
mengingat besarnya peran dan jasa seorang guru. Jadi, guru adalah orang tua kedua setelah ayah dan ibu. Peranan guru pun sama dengan orang tua. Mereka memberikan pengajaran kepada murid-muridnya dengan penuh kasih sayang. Seorang guru akan menganggap murid-muridnya seperti anaknya sendiri. Adapun dalil nakli tentang hormat dan taat kepada orang tua dan guru terdapat pada surah Al-Isra ayat 23, yang artinya, "Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka janganlah sekali-kali engkau mengatakan kepada keduanya perkataan 'ah', dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik." Berikut beberapa contoh perilaku hormat dan taat kepada orang tua. 1. Tidak mengucapkan perkataan kasar seperti "ah" dan sejenisnya kepada kedua orang tua. 2. Tidak boleh membentak atau memarahi orang tua. 3. Mengucapkan kata-kata yang mengangkat kemuliaan orang tua. 4. Merendah diri di hadapan orang tua. 5. Bersikap hormat dan sopan dalam segala hal. 6. Merawat dan memelihara serta menyenangkan hati orang tua. 7. Bersikap rendah hati dan berbicara lemah lembut. Adapun akibat tidak hormat dan taat kepada orang tua, diantaranya dimurkai oleh Allah, celaka di dunia dan di akhirat, dilaknat oleh Allah, dikeluarkan dari keagungan Allah, dan amal kebajikannya tidak diterima oleh Allah. Adapun beberapa contoh perilaku hormat dan taat kepada guru, diantaranya adalah 1. Mengucapkan salam ketika bertemu dengan guru. 2. Memperhatikan dan tidak bicara saat guru sedang menerangkan pelajaran. 3. Taat dan patuh terhadap perintah guru dengan catatan perintah tersebut tidak bertentangan dengan ajaran Islam. 4. Menunjukkan sikap rendah hati kepada guru. 5. Tidak berjalan di depan guru kecuali dengan izinnya. 6. Berperilaku dan berkata sopan saat bertemu dan berbicara dengan guru. Adapun hikmah yang bisa diambil dari menghormati dan taat kepada kedua orang tua dan guru adalah 1. Mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Tumbuh menjadi anak yang soleh. 3. Menjadi pribadi yang sopan, santun, dan selalu merendah dalam beberapa hal, tetapi tetap percaya diri dalam berbagai kesempatan. Yang keempat, disenangi orang lain. Yang kelima, mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan kebahagiaan, serta kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga kita mampu mengamalkan kedua akhlak terpuji tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.